Jadi seseorang itu energinya ya, dari energinya itu udah cukup sangat ini ya. Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antoni Sarif di channelnya Coach Aditya Amijaya dalam dunia leadership coaching. Nah, kita akan membahas banyak topik-topik berkaitan tentang bisnis dan juga tentang coaching dan kepemimpinan. Nah, topik kali ini kita akan membahas katanya ada coaching yang agak berbeda dengan menggunakan pendekatan perilaku. Supaya dengan pendekatan perilaku orangnya bisa berubah dan bukan sekedar mindset saja. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, biar nggak berlama-lama, kita langsung ngomong dengan pakarnya. Hai Coach Adit, apa kabar Coach? Kabar baik Coach Arif. Hai. Yes. Nah, Coach Adit, ini kayaknya kan ketika dulu saya belajar coaching gitu ya, saya banyak banget menemukan ada satu hal yang kelihatannya menarik banget, yaitu tentang perilaku. Ya, kelihatannya kan banyak banget ketika dulu awal-awal saya belajar coaching, kayaknya hampir kelihatannya mindset berubah, apalagi di sesi awal gitu ya. Di sesi awal kayaknya cas pelang mengkilat gitu ya. Begitu disuruh sesi 2 jalanin, ternyata dia nggak jalanin. Di sesi 2 di coaching lagi, ternyata sesi 3 nggak jalanin lagi. Betul nggak Coach? Yeah. Makanya saya selalu mengatakan sesi 1 dan sesi 2 adalah bulan madu, sesi 3 adalah sesungguhnya pusing sesungguhnya. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ya, yang membuat orang kalau di coaching akhirnya dia nggak jalan, tidak melakukan gitu Coach? Ya, kenapa orang ketika di coaching dia nggak melakukan action, ya kan? Intinya kan gitu ya. Nggak ada perubahan, artinya dia nggak melakukan sesuatu yang berbeda. Exactly. Ya kan, karena hasil nggak berubah karena actionnya nggak berubah. Yep. Memang actionnya itu bisa berubah kalau diawali dengan mindset yang berubah juga dulu. Setuju. Kan? Gitu ya. Cuman kok kenapa mindset berubah, kok actionnya nggak berubah gitu kan? Padahal teorinya tadi mengatakan action berubah, mindset berubah, action berubah. Action berubah. Bahkan mereka udah buat strategi, iya, planning, rencana-rencana, dan zero. Iya. Nah, jadi kan pertanyaannya, kenapa seseorang tidak menjalankan action plan-nya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi pertanyaannya. Apalagi gitu ini buat orang-orang yang baru belajar coaching nih, pasti banyak banget temu problem kayak gini kan. Oke. Yang pertama yang bisa terjadi adalah ya actionnya itu tidak cukup menarik buat dia. Kan simpelnya gitu ya. Tidak cukup menarik buat dia. Kenapa nggak menarik? Mungkin dia sendiri tidak bisa belum melihat kaitannya antara action ini dengan goal yang mau dia capai. Masuk akal. Kan? Mungkin juga karena actionnya ini masih terlalu abstrak buat dia. Maksudnya gimana Coach? Ya terlalu abstrak, jadi masih harus di breakdown lagi. Padahal kan dia ngomong Coach. Bisa jadi dia ngomong, cuman kan saat itu aja ketika dia dalam kondisi dapat awareness, pencerahan tuh ngomongnya kan happy aja kan. Iya. Gitu kan. Berarti saya harus begini Coach, harus begini. Gitu. Tapi coachnya lupa untuk oke, kamu mau begitu. Spesifiknya bagaimana melakukannya itu loh yang harus dibedah lagi. Boleh kasih contoh Coach? Yeah. Kasih contoh. Ya contoh. Ya oke, berarti Coach saya kalau gitu setiap hari saya harus ketemu orang jualan minimal 10 orang. Wah, itu kan keren. Semangat banget ya. Semangat. Ya spesifiknya bagaimana melakukannya nggak kepikiran dulu tuh. Enggak, biasanya pokoknya yes saja gitu kan ya. Ya kan, begitu sampai rumah mau ketemu 10 orang itu dari mana caranya, segala macam. Ya kan, akhirnya disuruh itu yang harus di-coaching lagi tuh. Yang either dia harus mencari database-nya dari mana, cara menyapanya gimana, prosesnya gimana, cara menghubunginya bagaimana, teleponnya, cara ini itu, sehingga memastikan agar benar-benar setiap hari dia ketemu 10 orang kan. Jadi kesalahan ketika melakukan coaching, bukan kesalahan ya, kekurang tepatan melakukan coaching adalah kurang deep dalam. Iya, kurang jeli dalam ke situnya, kurang deep banget ke action plan-nya. Gitu ya. Jadi perubahan itu kan kata orang kan ada 2 ya, di mindset, di kepala, sama di kenyataan ya. Di kenyataan. Kenyataannya itulah perilaku. Kalau orang baru berubah, menghasilkan sesuatu yang perubahan karena dia melakukan perilaku yang berbeda. Nah, di situ. Yang ketiga yang menurut saya yang paling mempengaruhi kenapa orang tidak melakukan action adalah ternyata dia banyak kendalanya dalam melakukan action tersebut. Kendala. Oke. Banyak kendalanya, atau ada yang dirugikan, ada yang menghambat dia, ada yang menghalangi dia dalam melakukan actionnya yang belum sempat dibahas antisipasinya bagaimana nih dalam coaching. Gitu ya.
ketika saya akan melakukan ini, wah kayaknya tuh udah lancar aja gitu kan di pikirannya. Ternyata di tengah jalan kesandung itu, ada ini istrinya protes sama anaknya protes, ini segala macam, akhirnya dia nggak jalanin. Oh, jadi bisa nggak kalau itu saya sebut mental block gitu, Coach? Mental block dalam hal yang mana nih? Yang tadi, yang nomor 3 tadi. Karena dia ada hal-hal yang merintangi dia yang membuat dia tidak melakukan. Iya, mental block juga ya, bisa dikatakan gitu ya. Hambatan, bukan hambatan mental lagi sih, tapi ya hambatan yang sebenarnya apa tuh? Hambatan yang sebenarnya. Iya, karena kan memang misalkan istrinya minta ditemenin, minta ditemani gitu ya. Oke. Ya gitu. Jadi dalam sesi coachingnya tuh perlu digali juga ya. Menurut Anda apa yang mungkin membuat Anda gagal melakukannya atau yang akan ada kemungkinan yang membuat gagal, berarti digali lebih dalam. Lebih dalam lagi. Ada nggak kemungkinan Anda tidak akan mengerjakannya? Oke. Dan kalau boleh saya katakan ya, rata-rata nggak tahu, ini dugaan saya, Coach ya. Kalau saya dulu waktu ketika belajar coaching 100 jam pertama melakukan coaching sih, saya sering banget masih tidak sampai segitu dalam sih, Coach. Iya. Bener ya, Coach ya? Bener ya? Iya. Jadi sampai baru kita mentok, baru tahu ada problem itu, barulah skill kita nambah, Coach ya? Makanya itu ICF itu kan menetapkan 100 jam itu kan bukan angka turun dari langit ya, Coach ya. Pasti dia ada penelitiannya dulu gitu kan. Selama 100 jam itu dia sudah ketemu berapa orang yang karakternya kayak gimana gitu kan. Mungkin jam-jam pertama dia dapat karakternya kliennya masih oke. Tapi lama-lama dia akan suatu saat pasti akan menemui karakter yang kliennya yang bandel-bandel, yang ini itu yang banyak ngeyel, yang banyak protes. Itu yang harus dihadapi sebagai seorang coach sehingga benar-benar dia matang ya sebagai ini 100 jam. Gitu. Dan selama 100 jam itu juga dia harus tetap refleksi ya, mikirin ya, merenung, berpikir, jadi supaya 100 jamnya itu berkualitas gitu kan. Sebenarnya itu juga makanya kalau sekolah-sekolah coaching yang luar biasa itu maka otomatis mentor-mentornya memang mengembangkan mereka ya. Betul. Ketika mereka ada problem, kita ngebantu mereka gimana caranya untuk bisa naik di level berikutnya. Betul. Ya makanya kan memang syaratnya untuk deklarasi aja harus ada mentoring 10 jam kan. 10 jam, betul. 10 jam itu bukan kayak training. Kalau training kan hanya basic. Ya, hajar ilmunya aja. Betul. Tapi kalau mentor itu benar-benar si mentor itu harus bisa berbagi strategi apa yang harus dihadapi kalau menghadapi klien kayak gini. Jadi kalau ada permasalahan kayak gini harus kayak gimana. Jadi benar-benar mempertajam kompetensi. Nah, itu tadi kan 3. Ada lagi, Coach, yang menghambat membuat mereka tidak melakukan, khususnya berkaitan dengan perilaku sebenarnya, Coach. Iya. Ya, yang paling utama adalah ketika mereka sebetulnya tidak perubahannya itu tidak cukup compelling buat dia gitu. Tidak menarik. Ya, tidak menarik. Compelling itu tidak menarik, tidak menggairahkan, tidak seksi gitu ya. Jadi dia benar-benar tidak clear banget bahwa kalau dia berubah dampaknya apa nih gitu ya. Apa yang akan dia dapat dan apa yang nggak akan dia dapat kalau nggak berubah. Nah, ini jadi menarik buat saya, Coach. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan coaching yang cuman sekedar coaching yang kelihatan ujung-ujungnya mindset dan coaching yang dia benar-benar mengubah perilaku? Kan kayak contoh kayak salah satu pakar coaching terkenal dunia itu adalah Marshall Goldsmith ya, dan bahkan kalau saya nggak salah harga bukunya juga lebih mahal dibanding buku yang orang lain punya gitu ya, dan kursusnya juga ampun-ampunan gitu harganya ya. Apa yang Coach Adit bisa di-sharing tuh, Coach? Apa yang membuat dia menjadi segitu mahalnya? Padahal kelihatan dari cerita Coach Adit kayaknya itu cuma perilaku doang, itu cuma didetailkan. Boleh kasih pandangan, Coach? Ya karena dia memang sudah diakui mampu merubah perilaku kan, merubah perilaku jadi sesuatu yang real, tangible itu dia bisa dia sudah terkenal dalam hal itu. Dia mampu meng-coaching seseorang sehingga yang di-coaching itu perilakunya benar-benar berubah, menunjukkan hasil yang betul-betul ada buktinya gitu kan. Jadi terbukti. Jadi kalau proven ya. Jadi kalau kita
Ya saya tahu ya, mungkin jawabannya adalah kalau selesai coaching kita tahu kalau dia berubah, dia perilakunya jalan, dia melakukan, berarti kita berhasil. Tetapi pertanyaan saya adalah, misalkan saya lagi sesi coaching nih sama Coach Adit. Coach Adit coaching saya nih. Coach Adit tahu dari mana kalau sesi coaching tersebut sudah bisa dikatakan sudah akan ada kemungkinan saya akan melakukannya. Ada indikatornya nggak Coach? Kalau Coach Adit akan melihat ini nih patokan saya nih selama ini. Jadi ibaratnya saya lagi ngorek-ngorek ilmunya Coach Adit nih. Ini gimana Coach Adit bisa tahu kayaknya ini pasti jalan nih. Yang ini kagak nih, ini cuma ngomong doang nih gitu. Bagaimana Coach Adit tahu tuh? Ya, jadi seseorang itu energinya ya, dari energinya itu udah cukup sangat ini ya. Ketika di coaching dia mendapatkan awareness, energinya meningkat. Tapi kalau nggak segera cepat-cepat ditransfer menjadi action plan, awareness itu akan dingin. Boleh kasih contoh? Kasih contoh. Ya, contoh ya. Kalau misal seseorang, Coach Arif kalau pernah nggak dapat suatu ide gitu kan, rasanya gimana tuh badan? Ya pokoknya kalau dapat ide ya kayak tadi pagi sih, makanya saya bangun jam 3 pagi sampai hari ini belum tidur saya. Udah malam sore ini. Kan jadi bergebu-gebu energinya. gitu Ya kan. horny. Iya horny. Horny gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak segera Coach Arif melakukan action yang tepat, akan dingin lagi kan. Jadi hilang lagi gitu. Betul juga sih. Makanya tadi pagi saya putuskan jam 3 bangun, doa, baca buku, kemudian latihan olahraga, kemudian saya langsung eksekusi tuh. Makanya buat pelatihan sales coaching saya udah buatin sampai dibikin skema tuh Coach. Saya sampai bikin skema karena ngakalin supaya, karena kan mereka mintanya kita kan pakai sales solution card ya. Betul. Coach ya. Tapi karena enggak, saya harus mikir nih gimana caranya nih supaya nggak pakai card tapi berhasil jalan coachingnya. Nah kan coachingnya adalah saya mikir nih, berarti melakukan self coaching. Artinya Coach Arif karena udah seorang coach yang keren, udah bisa mengcoaching diri sendiri sehingga bisa mentransform dari awareness tadi ke action plan. Tapi nggak semua orang begitu. Nah ini yang mau saya omongin nih Coach. Jujur waktu pada saat ketika jam 3, kenapa saya bilang mengatakan jujur, karena ini kejadian. Sebenarnya saya nggak tahu mau ngapain sih. Saya nggak tahu Coach. Jadi pada saat saya berangkat ke kantor, saya tidak tahu mau ngapain. Saya duduk di meja, buka laptop, saya juga nggak tahu mau ngapain. Dan saya nggak tahu, cuma ngikutin suara hati saya mengatakan buka file ini, buka file itu, saya ikutin dan saya jalani. Nah, ini yang saya temukan. Pembelajaran penting buat saya gini Coach, gimana ya saya ngomongnya? Dulu kalau saya nggak melakukan, itu karena saya terlalu banyak dipikirin tuh. Kenapa? Jadi kalau belum dapat jawabannya di pikiran, itu pasti saya nggak kerjain Coach. Dulu tuh. Jadi kayak di pikiran harus dapat jawaban dulu. Kalau sekarang nggak loh Coach. Saya tuh buka komputer dulu, menatap lembar kosong, terus muncul ide. Padahal saya nggak tahu jawabannya, tapi kan ada orang yang enggak kan, dia lebih prefer tidur di kamar, menunggu, waiting, ya memikirkan dulu gitu sampai dapat ide. Ya memang masing-masing orang triggernya untuk dapat ide beda-beda ya. Gila. Kalau Coach Arif mungkin buka komputer, melihat itu kan trigger untuk memicu ide gitu kan. Yang memicu ide secara visual gitu. Secara visual, bahkan walaupun sebenarnya saya sudah melakukan meditasi dan nggak keluar sih, idenya nggak muncul. Cuman yang muncul malah ide lain gitu loh, tapi ide yang itu nggak keluar sih. Jadi dengan perasaan tidak nyaman dan perasaan tidak enak, saya membuka komputer dan muncul ide. Sebetulnya jujur saya juga suka begitu juga sih. Jadi ya aduh, nanti aja dah pokoknya gitu kan. Yang penting dibuka dulu komputernya, kalau perlu browser dulu yang gak jelas gitu. Ya. Di sini sama dengan saya. Ya itu just the way your neurology sedang bekerja aja sih. Jadi prosesnya ya di kepala ya gitu. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang kayaknya nggak jelas gitu. Iya, hal yang nggak jelas. Memang bedanya. Tapi di kepala tuh sedang melakukan proses sebetulnya. Iya. Tapi memang bedanya, saya kasih batas waktu sih Coach. Saya kasih batas waktu karena tadi udah jam 9 kurang 15 dan saya harus meeting jam 11. Jadi saya paksa otak saya berpikir dalam waktu kurang dari 2 jam untuk dapetin ide. Dan berhasil dapetin ide. Jadi ada deadline yang benar-benar. Iya Coach. Kalau saya nggak kasih deadline, takutnya saya browsing kemana-mana, nggak karu-karuan, nggak selesai itu. Itu yang terjadi sih Coach. Kadang-kadang makanya yang saya temukan itu. Bahkan kayak contoh saya buat TikTok kan. Saya buat TikTok yang jadi saya punya TikTok.
itu satu hari bikin 2 konten dan saya memang buat satu hari spesifik untuk ngerjain. Kalau ditanya, emang kamu tahu mau ngapain? Enggak, saya nggak tahu. Depan komputer buka ini, orang Mas Adi juga sama-sama dengan Adi tuh kita lagi mereka-reka gitu. Oh jadi ini salah ya? Iya salah. Jadi bener gimana? Gini. Sampai akhirnya Adi gini, Pak, matanya sini Pak, lihat sini Pak. Jadi mata saya diatur sama dia. Kalau dulu enggak gitu ya, karena kita jalan-jalan aja. Yang penting jadi dulu. Lama-lama akhirnya kami menemukan memang itu sih yang saya lakukan sih. Nah kayaknya mungkin itu kali ya yang membuat orang kenapa nggak pernah memulai sesuatu ya, Coach ya. Iya. Kepastian dulu, perlu ada kepastian. Ya, ini menarik nih kalimat. Karena tidak ada kepastian. Jadi dia menunggu kepastian baru dia melakukan. Semua hal ya. Iya, betul. Orang mau menjalankan bisnis dan nunda. Kenapa? Betul. Dia masih ada sesuatu yang belum pasti. Iya, betul. Karena sesuatu yang belum pasti. Jadi jangan berharap mau menikah tapi kalau nggak pasti kan gitu maksudnya kan. Iya, masuk akal. Kalau memang bisa menemukan kepastian 100% keren sih gitu ya. Tapi kan tapi nggak gitu sih sebenarnya. Kayaknya nggak mungkin juga ya common sense-nya ya. Orang mau menjalankan bisnis pas 100% pasti untung. Waduh, itu kan nanti ya. Jangan sampai uang saya hasil pensiun ini hilang habis. Iya. Untuk bisnis. Ya, itu juga terjadi kayak kemarin sih Coach. Waktu saya hari Sabtu, saya mau bikin satu materi. Saya nggak tahu isinya apa Coach, jujur. Itu masih kertas PowerPoint kosong bener-beneran loh. Dan ketika itu akhirnya saya kasih batas waktu ngerjain. Udah selesai kerjain, kayaknya saya ngelama banget kerjainnya Coach. Lama banget. Karena kenapa? Karena ngabisin roti berapa potong dan 2 minuman. Dan anak saya juga habisin 2 minuman dan 3-4 potong roti. Begitu selesai, istri saya muncul sama anak saya yang kecil, habis berenang. Dia bilang, yuk udah selesai, kita makan yuk. Yuk makan. Emang tadi berenang berapa? Saya berenang tadi cuma 1,5 jam. Hah? Masa? Iya cuma 1,5. Hah? Masa? Kok rasanya tadi kayaknya lebih dari 3 jam deh. Iya. Kenapa? Karena kayaknya waktu 1,5 jam itu menjadi sangat lama dan bisa ngerjain itu benar sih Coach. Tapi kalau aku lihat sih yang dari Coach Adi tadi katakan itu yang selalu terulang-ulang adalah ada deadline waktu. Iya, ada deadline waktu. Di kepala saya itu sih Coach. Jadi karena kadang-kadang esensial yang bisa membuat Coach Arif tuh bisa memaksa diri untuk menemukan ideal. Ya, saya nggak tahu apakah orang lain juga begitu apa nggak, saya nggak tahu. Berbeda ya. Coach Adit mungkin bisa lebih menjelaskan tuh ya. I don't know. Karena ini channel Coach Adit, nanti dengerin dari Coach Adit aja ya. Oke, mungkin itu dulu Coach Adit, kayaknya udah cukup Coach. Terima kasih Coach Adit. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau buat Anda yang mau mengikuti pelatihan dengan Coach Adit ya, sertifikasi dari ICF ataupun business coaching, langsung masuk ke website corporaconsulting.com, cari informasi di sana. Di situ ada Coach Adit, dan Coach Adit juga punya WhatsApp group yang banyak banget membahas topik-topik berkaitan tentang coaching ya. So nanti kalau mau, jadi Anda yang pertama gampang banget, nanti tinggal masuk ke, nanti ada informasinya, nanti mungkin WhatsApp grupnya pun akan dikasih tahu di sana. So akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Aditya Wijaya mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye bye.